Assalamualaikum, selamat sore. Apa kabar semuanya? Kita berjumpa kembali di channel ini dan saya ucapkan terima kasih kepada kalian semua yang sudah mengklik video ini. Di kesempatan sore hari ini kita terbang kembali untuk melihat dari situasi atau progres hasil pengaspalan lapisan ketiga yang dilakukan di lintasan street circuit MotoGP Mandalika ini. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap stay tune bersama saya untuk melihat situasi dan kondisi di kesempatan sore hari ini. Dan kita langsung saja menuju ke tikungan ke-17. Jadi batas pengaspalan tadi ya sampai tikungan ke-17 atau menuju tikungan ke-17 ini, dua alat finisher sudah selesai melakukan progres pengerjaan untuk penghamparan lapisan ketiga atau lapisan terakhir di bagian track lane. Jadi ini dia situasinya pada sore hari. Lembur akan segera dilakukan juga ya di bagian titik tertentu yang ada di lintasan sirkuit Mandalika ini. Untuk itu kita akan melihat keseluruhan. Kita upload full lintasan di kesempatan sore buat kalian semua. Langsung saja kita menuju ke trek lurus yang mempunyai panjang 700 meter, dimana di sini untuk progres pengerjaannya sudah dilakukan pengikisan sedikit di bagian atas atau dilakukan ya pengamplasan supaya siap untuk dilakukan progres lapisan prime coat dan akan dilanjutkan yaitu pengaspalan di bagian trek lane ini sendiri atau di bagian trek lurus. Di sini sudah bersiap ya, alat-alat berat sudah melakukan progres pengecekan sebelum dilakukan progres pengaspalan lapisan ketiga. Dan kita sudah berada di gantry lampu start di sini ya, atau lampu tiang start untuk starting grid. Bisa kita perhatikan para pekerja yang sudah melakukan progres pengaspalan tadi ya. Kecapean sekali kita lihat di sini mereka sedang rest sedikit karena ini sudah sore hari kita pantau udara. Ya, jadi di sini juga dilakukan sedikit perbaikan di bagian drainase horizontal di bagian sebelah kanan sudah dilakukan dan sudah fix, tentunya akan dilanjutkan untuk progres pengerjaan ya. Mereka mendadak kita itu luar biasa semangat mereka, memang kita terus akan mengapresiasi dan terus akan memberikan support kepada mereka untuk melanjutkan dari pengerjaan mega project ini. Ya, di sini di lampu start masih tergantung ya. Kita belum tahu kapan akan dilepas, mungkin besok kita akan sama-sama memantau. Jadi untuk keseluruhan lintasan bisa kita lihat di sini di trek lurus. Untuk pemasangan di bagian dinding pembatas juga sudah sip sekali. Kita lanjut ke area pedok tempat garasi dan di sini sudah mulai dikerjakan ya penempatan nanti untuk bagian-bagian tertentu yang sudah disiapkan. Bisa diperhatikan di bor sedikit di sini diperbaiki atau mungkin dibuat kayak tempat nanti di bagian tiang atau sebagainya. Kita akan sama lihat untuk progres lanjutan. Dan kita beralih ke area di belakang pedok ini. Di sini masih terus diukur tentunya. Nah, ini sudah mulai dipersiapkan juga untuk segera dibangun di area yang ada di sini seperti yang kita lihat. Karena pengecoran sudah didapatkan ya menuju tunnel pertama untuk lapisan dasar yang ada di sini atau lantai kerjanya dan dilapisi dengan pondasi lapisan kedua. Di area podium, wah di sini ramai sekali ya pada sore hari ini masih terus dikerjakan. Bahkan akan dilanjutkan lembur ini. Jadi semen yang sudah ditumpahkan tadi ini diratakan tentunya untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Dan di sini ya banyak sekali pertanyaan teman-teman juga. Di sini merupakan bagian dari podium juga kalau kita lihat dari situasi dan kondisinya, karena dibuat kayak bentuk pondasi di sini atau nanti akan dibuat tiang juga sama seperti yang dibuat sebelumnya di bagian area podium tersebut. Kita beralih melihat di race control pada sore hari ini dan di sini untuk kerangkanya ya sudah sip sekali. Ini kita lihat ya bersama-sama. Sesegera mungkin akan dilanjutkan untuk pemasangan bagian atapnya. Kita masih menunggu untuk situasi terselesainya. Kalau kita lihat dari pengerjaan sejauh ini memang untuk mega project street circuit Mandalika ini segera akan terselesaikan. Kita akan sama-sama untuk melihatnya. Dan di sini untuk gardu PLN ya di bagian sebelah kanan sudah sip tentunya pemolesan maupun pengerjaan di bagian bawahnya atau tiangnya sudah sip semuanya, tinggal lanjutan saja di bagian sisi tertentu. Di area kaplingan-kaplingan yang sudah disiapkan di sini dari kaplingan kedua, 3 sampai ke 4 ya. Terutama di bagian area medical center di sana ya, di depannya nanti masih terus dilanjutkan untuk pengambilan di bagian permukaan tanah di area sini ya, akan dibangun tentunya semuanya nanti di sini.
Jadi untuk area pedok sendiri ya, penempatannya itu memang 2 hektar cukup sebenarnya ya, untuk pembangunan dan fasilitas lainnya seperti pembuatan di bagian convention exhibition atau hospitality suite maupun tempat parkir kru para pembalap dan lain-lain. Jadi sini luas sekali. Nanti untuk parkir juga di sini di bagian belakang kita kayaknya akan dibuat seperti itu. Dan di sore ini kita bisa melihat juga untuk pengerjaan masih terus berlanjut di sini para pekerja ya. Semangat sekali kita lihat ini. Terus di KS itu ya, jadi cor-coran yang sudah dituangkan dan diratakan tentunya seperti ini prosesnya ya. Memang luar biasa sekali para pekerja. Terus semangat ya untuk kalian semua, jaga kesehatan tentunya. Seperti yang kita lihat di sini ya, kita sudah berada di tunnel pertama yang ada di bawah trek lurus. Pekerjaan di sini juga masih terus dilakukan. Nah, ini ada penyekatan sedikit, kita masih belum tahu. Modelnya nanti untuk pintu masuk di bagian tunnel ini sendiri masih dibuat ini ya. Bata ringan ditaruh di bagian sisi sebelah kanannya, mungkin nanti sebagai penempatan untuk area trotoar atau mungkin sebagai tempat taman-taman, kita belum ketahui ya. Di samping itu kita akan sama-sama terus memantau bersama untuk situasi dan kondisi yang ada di sini. Oke, jadi tunnel pertama ini kegunaannya ya untuk menuju ke jalur zona tengah nantinya setelah diadakan balapan, maupun karena di bagian trek lintasan tidak mungkin kita lewat ya karena sudah dipagar semuanya dan memang tidak bisa dilewati khusus para pembalap nantinya. Di bagian sayap sebelah kanan di sini sudah sip juga ya, pengerjaan di pengecoran tinggal menunggu saja ini di bagian sayap sebelah kanan untuk segera terkoneksi dan rampungnya untuk tunnel pertama yang ada di bawah trek lurus ini. Di sini masih terus dikerjakan untuk saluran di bagian air tentunya nanti sudah disiapkan ya. Kita coba lebih ke bawah sedikit dan zoom sedikit ya, bisa kita lihat ya aktivitas di sana masih dilakukan untuk pemasangan pipa-pipa yang akan terkoneksi nanti dan akan disedot secara otomatis oleh mesin yang ada di bagian sebelah kiri untuk sayap tunnel pertama. Kita melihat ke trek lurus ya, itu dia dari gardu maksud kita dari lampu start menuju ke sini ya. Dimana tadi juga di bagian sebelah kanan ini dilakukan progres untuk pengerjaan di bagian drainase horizontal, yaitu Pacific High Cap. Di bagian sebelah kanannya sudah dilakukan progres pengecoran kembali. Mantap sekali karena di bagian trek lain ini akan dilanjutkan progres pengaspalan lapisan ketiga tersebut, yaitu lapisan SMA. Dan lanjut lagi perjalanan kita dari trek lurus menuju tikungan pertama. Seperti yang kita lihat di sini memang di bagian trek utamanya tengah dilakukan progres untuk penyesuaian dari elevasi yang sudah disiapkan untuk progres lanjutan pengaspalan tahap keempat kalau tidak salah ya. Jadi pengaspalan akan dilanjutkan mungkin 5 tahap kalau kita tidak salah ya, atau 5 segmen kalau kita perhatikan seperti ini. Jadi tadi pengaspalan dilanjutkan sampai tikungan ke-16 menuju ke-17 dan akan dilanjutkan kembali dari trek lurus menuju tikungan kedua. Jadi untuk pengikisan yang sudah dilakukan, untuk penyesuaian sendiri sudah dilakukan sampai tikungan kedua ini menuju tikungan kedua ya, untuk aspal lapis ketiga yang akan dilakukan. Di sini masih standby untuk alat milling yang akan melanjutkan untuk progres aktivitasnya, pengerukan di bagian ya, pengikisan sedikit untuk sesuaian dari elevasi. Sebelum dilakukan progres pengaspalan dilapisi oleh lapisan prime coat tersebut dan dihamparkan oleh aspal lapis ketiga itu, yaitu stone matic aspal. Ya, kita sudah berada di tikungan kedua menuju ketiga. Di sini juga bisa kita lihat untuk aktivitas di bagian area gravel terlihat rapi sekali. Dan sambungan untuk long lap penalty di bagian sebelah kanan untuk tikungan keempat menuju kelima ini akan segera dilanjutkan. Kita tunggu saja ya, sudah dilakukan pemadatan di bagian sebelah kanan ini, artinya akan dilanjutkan. Tetapi saat ini memang difokuskan untuk di bagian track lane yang ada di lintasan street circuit Mandalika ini. Ya, kita kembali lagi ke trek lintasan. Kita sudah berada di tikungan ke-5 menuju ke-6. Jadi buat teman-teman yang baru bergabung ya, mungkin masih ada yang belum tahu bahwa lintasan sirkuit MotoGP Mandalika ini memiliki panjang
4,31 km dan 17 tikungan. Dimana sampai saat ini kita pantau kembali pada sore hari untuk melihat dari hasil pengerjaannya, yaitu di lapisan trek utama, lapisan ketiga sudah berlangsung dan sudah didapatkan sampai tikungan menuju tikungan ke-16 atau 17 di depan sana. Jadi di sini sudah dilakukan kemarin ya, hasilnya luar biasa mulus memang. Untuk aspal lapis ketiga ini memang spesial untuk lintasan sirkuit Mandalika ya, ditaruh di sini. Di bagian atas ini memang tidak dilakukan ACWC atau wearing course. Karena kenapa? Sangat legend sekali, kita sudah terangkan tadi di bagian pengaspalan, kita sudah live bahwa dilakukan di sini untuk pengaspalan lapisan ketiga ini digunakan Stonematic aspal. Jadi spesifikasinya benar-benar berbeda di sini supaya nanti para pembalap yang memacu kecepatan yang begitu tinggi ya mendapatkan hasil yang benar-benar maksimal ketika mereka mengerem, jadi tidak lolos ya, benar-benar pakam begitu. Jadi mantap sekali untuk aspal ini digunakan di bagian trek utama atau lapisan trek terakhir untuk sirkuit Mandalika ini. Untuk perlu diketahui juga di area grapple kenapa lebar sekali, banyak sekali yang berkomentar seperti itu. Memang keamanan sangat diutamakan di lintasan sirkuit Mandalika ya. Jadi benar-benar harus safety sekali di sini, baik pengerjaan di bagian area rumput maupun dinding pembatas. Rumputnya memang tidak terlalu banyak kalau kita lihat di sini karena memang nanti akan dibuat penghijauan di bagian sisi dalam lintasan maupun di bagian sisi luar, memang akan dibuat taman-taman yang akan menambah keindahan untuk sirkuit Mandalika ini sendiri. Dan kita sudah berada di tikungan ke-10. Di sini juga sudah dilakukan dari tikungan ke-5 menuju ke-10 dan sampai menuju ke tikungan ke-17 sudah dilakukan untuk progres lapisan ketiga. Ini artinya untuk konstruksi pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika akan segera terselesaikan. Tinggal pengerjaan yang akan dikebut di bagian area-area tertentu seperti di area pedok, tribun, dan pengerjaan untuk landscape semuanya akan terus dikerjakan supaya bisa terselesaikan dan kita bisa lolos homologasi nanti untuk mengadakan balapan pertama kali yaitu WSBK di tahun ini. Kita doakan saja, semoga saja semuanya berjalan sesuai harapan kita bersama. Tapi seandainya nanti kita belum bisa mengadakan balapan tersebut terkait masalah virus masih yang melanda dunia, kita akan bisa menyaksikan nanti di tahun 2022 untuk MotoGP 2022 nanti di bulan Maret. Tapi kita berharap saja, semoga saja virus ini juga segera usai ya, segera selesai dari dunia ini tentunya. Karena memang sangat berdampak sekali di seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia tentunya ya. Oke, kita kembali ke trek lintasan dari tikungan ke-11 menuju ke-12 ini. Mantap sekali untuk hasil dari pengaspalan yang dilakukan tadi siang, luar biasa sekali. Jadi sore ini sudah selesai semuanya untuk pengaspalan lapisan ketiga ini sampai tikungan ke-17 maksud kita ya, tinggal dilanjutkan kembali dari trek lurus menuju tikungan kedua yang akan dilakukan di segmen keempat. Kita terbang lebih ke bawah sedikit untuk lihat situasinya. Jadi ini dia ya, ini tidak terlalu hitam ya kalau kita perhatikan. Berbeda dengan lapisan AC binder course yang ada, sangat hitam sekali. Kalau di sini agak keabu-abuan kayak gimana gitu ya. Oke, kita perhatikan di bagian sambungan. Ya, ternyata di sambungan ini ditutup ya. Kita tidak bisa melihatnya melewat pantauan udara pada kesempatan sore ini, tapi tidak masalah. Sudah ditentukan bahwa di sambungan tersebut sangat rapi sekali dilakukan ya. Maka dari itu memang kita berharap dilakukan pengaspalan satu kali, tapi tidak masalah ya. Tersambung juga boleh asalkan di bagian lurusnya dan benar-benar diatur untuk kesesuaiannya, untuk ketepatan dari elevasinya supaya tidak bumpy. Karena kalau ada hal seperti itu maka kita tidak akan lolos nanti untuk homologasi tersebut. Jadi sebelum kita mengadakan balapan sebenarnya homologasi itu wajib dilakukan setiap melakukan atau setiap ada ajang balapan yang akan dilakukan ya. Tidak hanya sekali, seperti sirkuit yang lain juga dilakukan proses homologasi untuk kesiapan dari trek lintasan atau apakah ada sedikit gangguan. Kalau ada, otomatis kita ditunda untuk hal tersebut.
Oke, kita sudah berada di tikungan ke-15 menuju ke-16. Di sini sudah tersambung di bagian trek utama untuk pengaspalan pada sore hari ini menjelang lembur. Tentunya kita pantau ini. Dan kita lihat di sana ya, untuk membelakangi sedikit supaya melihat dari keseluruhan visual yang kita dapatkan. Luar biasa sekali ya. Jadi terkoneksi sudah sampai ke tikungan ke-17 atau dari 16 menuju ke 17. Ya, inilah dia pantauan kita pada sore hari. Luar biasa sekali, semakin mantap. Tentunya kita tetap optimis dan selalu akan memberikan informasi-informasi terbaru tentang progres pembangunan untuk lintasan street sirkuit MotoGP Mandalika. Kita yakin menjelang hari kemerdekaan Republik Indonesia, kita akan bisa menyelesaikan untuk aspal lapis terakhir ini ya. Kita doakan, amin. Ya, mungkin sampai di sini saja perjumpaan kita. Tidak terasa ya, 17 menit sudah kita terbang di lintasan sirkuit Mandalika. Kita sudah melihat keseluruhan baik pengerjaan di bagian hasil pengaspalan yang sudah dilakukan tadi. Akhir kata, saya Joni Ahmad ya mengucapkan terima kasih banyak kepada kalian semua yang sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Dan apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Dan apabila kalian menyukai video ini, bisa dibantu channel ini dengan cara like, share, dan subscribe. Akhir kata, saya Joni Ahmad, salam anak Lombok, matur tampil sih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.